Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku excited banget karena bakal ngebahas parfum terbaru dari Sav& Co yang ini PR package-nya gemes banget gak sih? Ini kayak makanan kucing gitu. Ya, namanya adalah Minowet. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi waktu ini pertama kali datang, aku tuh kayak kaget. Ini apa gitu kan? Karena ini dibungkus pakai plastik yang bener-bener mirip kayak bungkusnya makanan kucing ya kan. Udah mana ada gambar kucingnya juga di sini. Biasanya Sav& Co tuh datang dengan box yang gede gitu, yang ekstra, yang gimmick-gimmicknya tuh menarik-menarik gitu. Ini juga salah satu gimmick yang menarik, tapi ini terbuat bukan dari box yang besar gitu ya. Oke, jadi ini adalah kolaborasi antara Sav& Co X Catwomanizer gitu. Dan di dalam PR package-nya ini tuh bakal ada perfume-nya dari Sav& Co pastinya gitu. Aku juga kemarin dikasih ini nih. Ini nih, aku tadinya agak-agak bingung ini apa ya, ternyata ini tuh adalah kayak semprotan hygiene untuk area intim gitu. Ini namanya adalah, Filmore Sprit Sister gitu. Ini juga cakep banget, tapi mungkin aku nggak akan bahas kali ini, untuk yang satu ini. Cuman yang aku mau kasih tahu adalah ini lihat packaging-nya lucu banget, gampang dibawa-bawa, ringan, dan sprayernya tuh super halus banget gitu. Duh cakep deh pokoknya ini. Cuman, untuk fungsi dan segala macamnya aku belum pakai juga, jadi mungkin next time aku akan bikin di video terpisah. Aku juga dapat kartu untuk main-main gini loh, Uncover You gitu. Jadi ini kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita mainkan bersama teman-teman kita gitu. Terus ada kartu juga di sini yang gambar kucing Sav& Co. Terus, anyway ini packaging yang, si plastiknya ini tuh lucu banget. Di belakangnya bahkan ada nutrition facts-nya gitu loh. Terus, sekarang gimana dengan perfumenya sendiri? Oke, jadi perfumenya masih dengan, bungkus atau box Sav& Co seperti biasa yang dulu-dulu, cuman beda, di gambarnya. Di sini tuh ada gambar kucing, terus nih gambarnya tuh cakep banget kayak di dunia Wonderland gitu, ada istana, bla bla bla, udah pokoknya gitu. Seperti biasa juga di sini di bagian belakang tuh udah, ada notes-nya. Ini notes-nya sumpah aneh-aneh banget namanya, nanti aku coba, bacakan untuk kalian ya. Terus selain itu dia juga udah tulisin di sini extrait de parfum masih dengan concentrate yang sama dan isinya adalah 30 mili dan sudah ada, nomor BPOM-nya juga gitu nih. Di sini tuh dibuka gini, di dalamnya juga seperti biasa ada tulisannya, "Maybe it's not about the happy ending, maybe it's about the story," gitu ya. Dan nanti si perfumenya akan ada di sini. Nah, botolnya ini sebenarnya masih sama dengan botolnya Sav& Co yang, sebelum-sebelumnya. Jadi dia tetap dengan warna hitam-hitam gitu, dengan tutup berwarna hitam, di atasnya ada logo Sav& Co. Ini tutupnya plastik dan, seperti biasa gampang banget dibuka, gampang banget terbuka, jadi harus hati-hati. Terus tulisannya cuman Minowet Extrait de Parfum di sini. Jadi di botolnya itu bener-bener minim banget tulisan, nggak ada tulisan apa-apa selain, di atasnya ada Sav& Co dengan, tutup plastik yang teksturnya itu kayak, tekstur kayu, tapi padahal ini sebenarnya plastik gitu. Cukup cakep. Oke, nah sekarang gimana dengan sprayernya? Ini sprayernya masih dengan warna hitam. Tuh, ini sprayernya tuh kayaknya aku merasa ini lebih bagus daripada yang sebelumnya, lebih smooth, lebih sangat bulirnya sangat halus banget dan kalau dipencet tuh sekali keluar tuh dia banyak, cukup berat sih pencetannya, tapi dia bisa ngeluarin jus yang lumayan banyak gitu. Oke, ini aromanya sebenarnya bukan tipikal aroma yang asing banget di hidung aku. Jadi ini sweet, soft, kalem banget aromanya. Terus, kalau aku sendiri tadinya aku pikir ini aroma vanilla kayaknya, floral, vanilla gitu ya. Tapi makin ke belakang aromanya tuh lebih, menonjol aroma woody-nya gitu. Jadi dibuka dengan aroma yang super manis, berkesan feminin, lembut, dan ada efek-efek bikin kita ketagihan pengen nge-sniff dan sniff terus tuh di awalnya gitu. Baru nanti masuk ke belakang tuh masuk ke aroma yang lebih unisex, lebih ada, sisi-sisi maskulinnya, lebih woody, lebih apa ya, lebih dewasa, sweet-nya nggak yang se-sweet lagi aroma awal gitu. Anyway ini jusnya masih oily karena dia concentrate-nya emang eau de parfum, tapi kalau di aku sendiri aku nggak ngerasa panas atau apa sih, cuman ya memang kalau oil itu rada-rada mengganggu, padahal tadi cuman kayak 2 semprotan aja gitu ya. Oke,
Nah, ini tuh dia udah mulai berangsur-angsur masuk ke aroma yang tadi aku bilang lebih ke arah woody gitu. Dan aroma awalnya itu jujur langsung mengingatkan aku sama aromanya ini nih, Jean Arts Boom yang, Vanille and Sapome de Amore ini, yang mana aromanya itu juga mirip Scarlet Sweet Memories. Jadi aromanya lebih ke arah kayak sweet floral vanilla gitu loh di awal. Tapi makin ke belakang aku malah teringat sama aromanya ini nih, Alchemist yang Out West. Jadi bukan aku nggak bilang persis sama kayak gini, ini of course lebih bold, lebih berat dan sebagainya, tapi ada hint woody-nya itu aku dapat dari ini gitu, yang mana woody-nya tuh sebenarnya woody yang masih ringan, bukan yang strong juga gitu woody-nya, masih yang samar-samar karena dia masih tetap diimbangi dengan sedikit aroma awalnya, aroma top notes-nya. Tapi makin ke belakang makin berasa banget aromanya lebih ke arah woody gitu. Kalau ditanya, pernah nge-sniff wangi yang bener-bener mirip kayak ini? Enggak gitu. Tapi kalau misalnya nuansanya, mengingatkan pada apa ya tadi yang aku sebut-sebutkan itu. Enak banget dan walaupun aku pikir dia ada vanilla di dalamnya, ternyata dia nggak pakai vanilla karena, dia itu notes-nya aku bacain lagi ya dari sini. Di top notes dia itu ada Star Crimson dan juga Galbanum. Setelah aku lihat-lihat di Google, Star Crimson itu sebenarnya adalah kayak sejenis pear tapi yang kulitnya warna merah kayak kulit apel merah gitu loh. Dan aku jadi teringat karena si, Boom ini juga kalau nggak salah dia ada aroma apelnya, jadi kayak apple candy gitu. Mungkin itu yang bikin nuansa mereka kayak agak-agak mirip di awal. Jadi sweet, lebih ke arah sweet fruity ya, tapi fruity-nya tuh yang lebih ke crunchy. Terus, dia pakai galbanum, terus di middle notes-nya dia ada rosarei de lait. Aku nggak tahu gimana bacanya, kayak ini bahasa Perancis ya, tapi setelah aku lihat-lihat juga itu adalah, intinya itu kayak kebun mawar lah gitu. Jadi dia ada pakai rose-nya juga, terus pakai bigarage orange, atau kalau aku lihat-lihat itu kayak sejenis bitter orange gitu. Ada iris pallida juga which is, bebungaan ungu. Di base note dia pakai cashmere wood, fior de latte, dan ambergris gitu. Ini sendiri aku coba pakai pagi, siang, sore, malam, ini nggak ada masalah banget. Jadi ini bisa dipakai sehari-hari buat daily activity aku. Terus, bisa dipakai cowok cewek karena kategorinya tuh walaupun di awal dia berkesan lebih feminin, lebih sweet gitu ya, lebih, lembut, wanita banget, tapi makin ke belakang itu aromanya justru malah lebih keluar aroma yang lebih maskulin gitu. Jadi menurut aku ini masih bisa banget dipakai cowok dan cewek. Kalau ditanya ini paling mirip sama perfume Sav& Co apa, sepenghidupan aku, sepengalaman aku nyobain perfume-parfumnya Sav& Co belum ada yang bener-bener vibe-nya mirip kayak Minowet ini gitu. Gini, jadi ini sesuatu yang lumayan baru juga di hidung aku untuk, kreasinya Sav& Co. Nah, gimana dengan performanya? Mungkin kalian juga udah banyak yang tahu kalau performanya Sav& Co tuh biasanya emang oke-oke gitu, di atas rata-rata karena dia juga extrait de parfum. Dan kemarin tuh aku coba-cobain beberapa kali, di malam hari, di kulit itu dia bisa tahan 6 jam, sedangkan di baju tuh dia masih bertahan di, lebih dari 8 jam. Kalau soal projection, sebenarnya ini termasuk perfumnya Sav& Co yang sejak pertama kali aku, dapet dan aku cobain itu projection-nya lumayan oke loh. Jadi dia bisa tercium tuh 1,5 sampai 2 meter, di awal penyemprotan dan itu lumayan bertahan terutama kalau aku semprot di baju. Di jam ke-8 yang tadi aku bilang dia bisa bertahan sampai 8 jam, di jam ke-8 itu di baju itu dia masih project kalau misalnya aku kayak gerak-gerak masih pakai baju yang sama, itu aku masih bisa sniff wanginya Minowet ini. Jadi performanya memang oke, masih sama kayak, parfum-parfumnya Sav& Co yang sebelum-sebelumnya gitu, tapi memang kekurangan dia ya balik lagi nih masih begini. Ini aku udah ngomong kurang lebih lebih dari 10 menit, di sini dan dia masih berkesan oily banget gitu. So far selama aku memakai parfum ini tuh nggak ada yang, bikin kulit aku kayak iritasi atau apa, jadi so far harusnya aman-aman aja walaupun ya dia kesannya kayak cuman greasy aja sih, gitu. Nah, ini tuh perfumnya kapan sih bisa didapetin? Nah, dia itu baru bisa didapetin tuh tanggal 11 November. Sav& Co tuh suka stoknya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalian emang bener-bener kayak pengen banget cobain perfumnya, mungkin bakal harus siap-siap rebutan di hari H-nya. Nah, aku nanti akan taruhin deh link, Sav& Co official store-nya di description box ya buat kalian yang males cari-cari. Kalian bisa cek aja, link yang aku taruh di description box, oke? Yang pasti thank you banget buat, Sav& Co yang udah kirimin aku PR package yang sangat unyu, gemes, lucu gini dan, mungkin next time aku akan bahas juga, produk dari Cat Womanizer-nya, di video terpisah.
Congrats untuk kolaborasi antara, Saf& Co dan juga Catwomanizer ini, oke? Thank you juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.